Jawa Broadcast. Selamat sore Pak Aldo. Iya, sore Pak. Mohon izin Pak, ini mengganggu waktunya sebentar Pak. Iya, Bapak. Oh, kebetulan ini ada tugas wawancara ini Pak dari PPG, mewawancarai beberapa kawan, rekan guru, MGMP, dosen dan sebagainya Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Boleh Pak. Oke, boleh kita mulai Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Oke Pak. Oh, yang pertama itu dalam hal belajar Pak. Terkadang siswa itu terlihat kurang motivasinya dalam belajar itu Pak. Kalau menurut pandangan Bapak, kenapa ya? Atau apa ya penyebab siswa tersebut motivasi belajarnya itu kurang Pak? Jadi kalau menurut saya, sepengalaman saya lah, Iya, mungkin kan di setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Mungkin kayak semangat kurangnya motivasi belajar itu mungkin dipengaruhi dari latar belakang keluarga yang pertama. Iya. Terus yang kedua mungkin dari ketertarikan dia sama mata pelajaran yang dipelajarinya itu tadi. Iya. Gitu Pak. Mungkin itulah yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar tadi. Oh iya Pak. Siap. Itu yang paling mendasar menurut saya Pak ya. Oke Pak. Oke, selanjutnya Pak, ini dalam hal literasi nih Pak. Siswa itu kan Pak terkadang susah kali diajak untuk kegiatan literasi. Seakan-akan siswa itu terkadang nggak ada minatnya atau rendah minatnya terhadap literasi itu Pak. Kira-kira menurut pendapat Bapak bagaimana Pak penyebabnya? Oh, kalau masalah literasi mungkin kayak di tempat saya juga ya. Mungkin kurangnya apa kayak misalnya apa ya, bahan-bahan bacaan di sekolah yang menarik. Ya. Nah, gitu. Atau mungkin di sekolah itu di perpustakaannya buku-bukunya terlalu monoton gitu, yang adanya buku-buku pelajaran aja. Jadi itu menyebabkan siswa-siswa itu kurang tertarik untuk membaca dan membudayakan literasi gitu. Gitu. Mungkin nanti bisa di apa ya Pak ya, ditambah gitu buku-buku yang bisa menarik untuk minat dan menambahkan untuk budaya literasinya Pak. Gitu, Pak. Oke Pak. Oke, selanjutnya Pak. Oh, ini terkait tentang kesulitan belajar siswa ini Pak. Terkadang siswa itu merasa sulit kali dalam belajar. Kira-kira menurut Bapak apa penyebabnya Pak? Sulit belajar mungkin di konsentrasi gitu Pak ya. Konsentrasi belajar, boleh suka terganggu gitu. Itu tadi Pak, kalau di tempat kami ya kan Pak ya, dan yang setelah saya nanti tadi latar belakang dari keluarga itu sangat mempengaruhi kayak mana dia belajar di sekolah. Nah, dia nggak konsentrasi mungkin karena di rumah dia udah capek bekerja. Karena di sini siswa-siswa itu 80% mereka membantu orang tuanya setelah pulang sekolah. Nah, jadi salah satu penyebabnya kurang konsentrasi belajar atau misalnya dia kurang semangat itu tadi Pak. Mungkin dia faktor kelelahan gitu Pak. Nah, mungkin perjalanan di sekolah jaraknya sekian kilometer gitu, dan mungkin apa Pak ya, dia mungkin ada yang memang betul-betul memang nggak minat gitu Pak. Nah, tapi pada umumnya mungkin karena ada faktor dari keluarga juga Pak gitu, dan lingkungan sekitar gitu Pak. Iya Pak. Kita selanjutnya Pak, ini terkait dengan hubungan orang tua siswa Pak. Ini terkadang banyak guru itu yang beranggapan bahwa seakan-akan orang tua siswa itu tidak peduli dengan pendidikan siswa itu Pak. Kira-kira pendapat Bapak bagaimana soal itu Pak? Apa penyebabnya? Kayak misalnya contoh, orang tua kalau udah ngasih anak ke sekolah, udah itu tanggung jawab sekolah gitu. Iya. Gitu.
Jadi kalau pendapat saya sih Pak, itu kurang baik ya Pak ya. Sebenarnya pendidikan si anak itu supaya tercapai dengan baik, itu harus adanya sinergi antara orang tua dan guru. Gitu. Orang tua juga harus bisa mengkontrol anak di sekolah, bagaimana perkembangannya di sekolah, dan guru juga bisa memfollow up apa yang dilakukan si anak di rumah. Jadi memang harus saling bersinergi gitu. Jadi nggak bisa orang tua lepas tangan. Kalau udah di sekolah ya udah itu tanggung jawab guru. Saya nggak mau tahu anak saya harus dapat nilai yang kayak gini. Enggak, itu memang harus kerjasama Pak. Iya. Itu menurut saya memang harus kerjasama gitu Pak. Iya Pak. Oke Pak, selanjutnya ini terkait dengan pembelajaran yang inovatif ini Pak. Terkadang banyak guru itu kurang dalam pelaksanaan pembelajaran yang inovatif ini Pak. Kira-kira menurut Bapak apa sih yang melatar belakang hal tersebut? Inovatif mungkin lebih ke monoton ya kayak gitu ya Pak ya, hanya menjelaskan apa segala macam gitu ya Pak ya. Tidak bervariasi dia Pak. Tidak bervariasi ya. Jadi mungkin penyebabnya Pak ya, kalau saya amati, saya lihat mungkin dari faktor usia bisa pengaruh Pak. Ada guru-guru senior yang memang udah nggak bisa lagi belajar masalah inovasi teknologi begitu Pak. Nah, terus kalau masalah guru-guru muda mungkin mereka memang kurang ada niat untuk belajar atau misalnya mencoba metode-metode pembelajaran yang baru yang inovatif. Itu mungkin menurut saya penyebabnya Pak. Begitu. Iya. Oke Pak, ini lanjut Pak tentang pembelajaran HOTS ini Pak. Terkadang di beberapa siswa itu pembelajaran ini kurang optimal penggunaannya. Kalau menurut Bapak penyebabnya apa saja Pak? HOTS itu high order thinking skill gitu Pak ya. Thinking skill. Jadi mungkin yang menyebabkan kurang berjalannya mungkin dari dasar sih Pak ya. Kadang mungkin kalau di tempat saya itu, kalau yang namanya HOTS itu nggak semua bisa diterapkan oleh guru-guru gitu Pak. Karena kalau HOTS ini dia lebih ke mencipta ya Pak ya. Ya kan, mengevaluasi, menganalisis. Itu kan tingkatannya Pak ya. Betul. Nggak salah Pak. Jadi nggak semua mata pelajaran itu bisa diterapkan HOTS gitu. Kayak misalnya kayak matematika mungkin nanti bisa lah gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya penyebabnya itu tadi nggak jalannya itu tadi, mungkin ke gurunya kembali Pak gitu. Iya betul. Ya itu tadi gitu. Kayak mana cara kita guru itu bisa mengaplikasikan pembelajaran yang inovatif, yang menarik untuk mencapai HOTS itu tadi gitu Pak. Itu sih Pak, mungkin menurut saya penyebabnya. Gitu, seperti berhubungan dengan yang sebelumnya Pak ya? Iya, inovasi tadi, cara belajar itu tadi. Gitu Pak. Oke Pak, yang selanjutnya ini mungkin yang terakhir juga Pak, terkait penggunaan teknologi ini Pak. Kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan pembelajaran itu kurang optimal dalam hal penggunaan teknologi Pak? Kurang optimalnya penggunaan teknologi misalnya kayak dalam belajar IT gitu. IT. Oke. Jadi kalau kita tarik kembali tadi Pak, ya setiap daerah punya masalah masing-masing gitu Pak ya. Ya. Saya di daerah ini Pak, penggunaan teknologi itu kendalanya itu ya yang pertama jaringan listrik Pak. Iya, jaringan. Oke. Ya, listrik. Yang kedua kurangnya alat. Nah, ya, jadi mungkin di sekolah itu nggak tersedia alat yang memadai untuk support kita untuk menggunakan teknologi. Gitu. Memang ada, cuman ibaratnya kita harus terbatas, butuh effort yang lebih, terbatas. Itu sih Pak. Kalau di setiap daerah pasti berbeda-beda Pak. Beda cerita lagi di kota gitu nanti kan Pak ya. Tapi kalau di tempat saya yang menjadi kendala penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu tadi Pak, ya lebih ke sarana Pak, ya listrik, terus alat-alatnya tadi, alat-alat teknologi tadi terbatas. Oke, gitu, itu sih Pak.
Oke, siap Pak Lo. Oh, mungkin itu saja Pak yang ingin saya tanyakan Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang telah diberikan untuk wawancara ini Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Pak. Semangat Pak. Oke.